Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia itu memiliki yang namanya masalah. Ketika manusia dilahirkan di muka bumi ini, tidak satu pun yang bisa terlepas dari cobaan, ujian, dan musibah. Semua manusia akan mengalami itu. Perlu kita ketahui bahwa manusia diberikan cobaan, ujian, dan musibah itu datangnya dari Allah semata. Maka ketika itu datang kepada kita semua, musibah, ujian, cobaan datangnya dari Allah, maka pasti solusi dan jalan keluarnya itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan seperti ini. Anggaplah kalau kita ingin ujian naik kelas, guru yang membuat soal matematika. Ya, guru kan yang buat apa rumusnya, bagaimana cakaran dan sebagainya, dan guru memberikan soal pasti dengan kunci jawaban. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga memberikan solusi dari tiap masalah yang diberikan kepada hambanya. Apa solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan firman-Nya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala? Adalah dengan cara membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu, hadirin pemirsa yang berbahagia, merupakan kalam Allah. Semua solusi kita ada dalam situ. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita buka kitab Ulumul Quran, ada satu kitab yang sangat populer di kalangan para mufassir, yakni kitab Mabahith fi Ulumil Quran. Kitab ini merupakan kitab Ulumul Quran yang menurut saya sendiri itu lengkap. Ada pengertian Al-Quran menurut jumhur ulama di dalam kitab itu. Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran itu merupakan kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bitilawatihi. Dan itu akan menjadi pahala, dan itu akan menjadi ibadah bagi siapapun yang membacanya. Makanya para pemirsa yang berbahagia, Al-Quran itu merupakan solusi. Semua persoalan hidup, semua persoalan akhirat, jawabannya ada dalam Al-Quran. Tidak percaya? Saya berikan satu contoh. Ada seorang pendeta. Pendeta ini mengatakan saling beradu argumen dengan seorang ulama. Ulama itu mengatakan, wahai pendeta, sesungguhnya semua persoalan dunia engkau ada semua jawabannya dalam Al-Quran. Yang namanya pendeta ya tidak beriman kepada Allah, ya dia tidak percaya. Mana mungkin Al-Quran itu punya semua jawaban dari setiap masalah saya? Tidak mungkin lah. Ya, dia tidak mungkin. Ya. Sehingga pendeta ini ya, ingin membuktikan hal itu. Ya, mila nafan nasa maka dah cucuk moga nasa ngedufan riteh. Kemudian pendeta itu nerengi fakutana fandriteh. Wahai pandrita, wahai ulama, sapara kak gere, coba carikan saya satu ayat dalam Al-Quran. Jika memang Al-Quran itu merupakan solusi, carikan saya satu ayat yang menjelaskan caranya membuat kue. Apakah ada? Ya, fiko ceranto maki bu bepah, engkau gitu. Apakah memang ada? Kalau memang Al-Quran itu adalah solusi. Ya, ulama ini kemudian oke, saya akan carikan. Tidak lama kemudian, ulama ini datang dengan membawa Al-Quran. Ulama ini berkata, wahai pendeta, wahai engkau, sesungguhnya saya telah mendapat urunturi jawaban nafakutanabu dendri. Aga yaro, maka dia fungala ta'ala dan akurangi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Jadi kalau kamu tidak tahu caranya buat kue, tanyakan kepada orang yang tahu buat kue. Ya, itu jawaban Al-Quran.
Makanya sungguh luar biasa Al-Quran. Kenapa kita tidak bisa mendapat solusi? Ya, kutuki mengaji. Ya, itu jawabannya. Angka si mati dulu mengaji, ya dia senang kena baca betuan lah. Dia tidak pernah baca artinya. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran itu adalah mulia. Agafas sabara ulah ramalangi telah ulah kami nama lebih Ramadanul Karim. Ramadan yang mulia. Kenapa bukan bulan Muharram? Kenapa bukan bulan Rabiul Awal? Lahirnya Nabi. Kenapa? Karena ada satu malam dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Makanya pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka Al-Quran dalam Quran surah Al-Hijr. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Zikrun itu merupakan nama lain daripada Al-Quran. Dan kata Allah, hafidun, kami yang menjaganya. Kalau kita buka tafsir Jalalain, artinya hafidun itu Allah yang menjaga Al-Quran dari segi penambahan. Allah yang jaga Al-Quran dari segi penambahan huruf, penambahan kalimat, penambahan kata, dan sebagainya. Makanya kalau kita pakai logika, ifaki akal letak, ya dekna mungkin fungala ta'ala. Nah talak bawangi atanna ia mati nulu ia mengaji. Tidak mungkin Allah hanya melihat-lihat saja hambanya miskin dan hambanya itu selalu menjaga Al-Quran. Itu tidak mungkin. Makanya orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin hidup Anda lebih hebat, derajat Anda ingin ditinggikan, meloki maka saja mata ati nuluki mengaji. Yang terakhir, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu merupakan syifa. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah." Syifa itu adalah obat, berbeda dengan dawaun. Dawaun itu adalah obat yang hanya bisa mengobati penyakit luar. Ya, huraki buang, mak daru tuta, ya, kata-kata, bolokeng, ya, itu semua adalah dawaun. Syifa itu adalah obat yang bukan hanya bisa mengobati penyakit luar, juga penyakit dalam. Ya, pedih hati, lasa hati, seri hati, kedo hati, petang hati. Ya, di mana orang ya Al-Quran. Makanya Al-Quran itu merupakan obat tertinggi di antara obat-obat yang lain. Kalau kita buka tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili, ada satu hadis di situ Nabi SAW bersabda, "Malam yastashfi bil Qur'ani fala syafahullah." Siapa ya yang sakitnya itu ya tidak bisa diobati dengan Al-Quran, maka kata Nabi, fala syafahullah, maka tidak akan ada lagi obat yang bisa mengobati penyakitnya. Ini menandakan Al-Quran merupakan obat tertinggi di antara obat-obat yang lain. Kesimpulannya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngaji ya. Mau bagaimanapun banyak teori yang kita pahami tentang Al-Quran, tetapi dari komakutuki mengaji itu sama saja dengan nol. Ditugaga guna-gunanya dari sisi nafung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjadi para ahlul Quran dan bisa mendapatkan syafaat Al-Quran. Resrimondri nafung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bilang Qurannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.